hadir juga ini adalah guru-guru, pendidik, dan bahkan ada orang tua murid. Baiklah, kita akan memulaikan kegiatan ini. Dan sebelum kita memulaikan kegiatan ini, saya akan bagikan rundown agar supaya Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang ada. Mau izin share Bapak Ibu? Oke. Rundown kegiatan saat ini yaitu pembukaan, ada sambutan dan doa, kemudian ada perkenalan narasumber, dan untuk materi yang pertama adalah pengenalan rumah belajar dan fitur serta cara masuk, dan transformasi hybrid learning bersama fitur sumber belajar yang akan dibawakan oleh saya. Dan untuk materi yang ketiga, pemanfaatan media sumber belajar dan manfaatan media edugame oleh Bapak Firmansyah. Dan pada sesi yang kelima itu sesi tanya jawab terbuka untuk Bapak Ibu semua. Dan sesi yang keenam yaitu penutup, ucapan terima kasih dan doa serta foto bersama. Untuk itu Bapak Ibu, dalam penyampaian materi apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, mohon untuk menuliskan di kertas ataupun bisa diingat, nanti diberikan waktu pada sesi yang kelima. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa untuk raise hand pada sesi yang kelima. Demikian untuk rundown saat ini Bapak Ibu. Dan sebelumnya kita akan membuka dengan doa. Saat ini mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke Bapak Ibu, kita masuk pada kegiatan yang selanjutnya yaitu perkenalan narasumber. Ya, silakan Pak Firman apabila ingin menyampaikan. Oh iya. Baik, terima kasih Bu Melan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Pak Firmansyah, biasanya dipanggil Pak Firman ya, Pak Firman. Kemudian tempat mengajar di SD Negeri 244 Lawo, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian saya mengajar sudah 10 tahun Bapak dan Ibu, sama dengan Bapak dan Ibu juga. Tidak memiliki jabatan apapun, hanya sebagai guru SD yang dimana kami ini ingin berbagi bersama dengan rekan-rekan sekalian. Kami ingin berkolaborasi juga dengan Bapak dan Ibu. Kemudian prestasi selama menjadi guru, alhamdulillah sudah beberapa prestasi yang sudah saya dapatkan. Salah satunya adalah juara 2 guru berprestasi tingkat nasional tahun 2019, dan kemarin juga saya menjadi finalis lomba anugerah guru inspiratif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan saat ini saya bersama dengan Ibu Mailan menjadi sahabat rumah belajar, yang dimana kami ini berperan untuk berbagi dan berkolaborasi bersama Bapak dan Ibu semua yang ada di sini dalam pemanfaatan, pengenalan fitur-fitur dari rumah belajar itu sendiri. Mungkin itu saja Ibu Mailan perkenalannya. Oke, terima kasih Pak Firmansyah. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, narasumber kita kali ini adalah orang yang sangat berkompeten dan memiliki banyak prestasi. Dan perkenalan selanjutnya yaitu dari saya sendiri, karena di sini juga ada Bapak Ibu yang dari Sulawesi Selatan, mungkin belum kenal, atau mungkin juga dari Sulawesi Utara.
yang belum kenal, dan saya adalah seorang pendidik di SD Faith Baptis, dan saat ini bersama dengan Pak Firman juga sebagai sahabat rumah belajar, dan saya di Sulawesi Utara. Saya dan Pak Firman juga adalah pengajar praktik ya, angkatan 1, fasilitator angkatan 5 ya, kami bersama-sama, dan juga sebagai Gold Certified Educator. Dan saat ini kami ingin memberikan berbagai pengalaman yang kami sudah dapati untuk bersama-sama memajukan pendidikan di tempat kita masing-masing. Dan kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pengenalan fitur rumah belajar. Bapak Ibu, untuk rumah belajar hadir untuk menyediakan sumber pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi sejak tahun 2011. Jadi rumah belajar sendiri ini sudah ada sejak tahun 2011, Bapak Ibu. Tetapi memang nanti dalam proses belajar dari rumah ini, karena COVID-19 barulah banyak orang yang mengenal ini, tetapi sesungguhnya untuk rumah belajar ini sudah dirancang sejak tahun 2011 dan sudah banyak digunakan. Dan terbuka bagi komunitas pendidikan, organisasi profesi, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat bidang pendidikan untuk memanfaatkan dan bekerja sama. Nah, cara mengakses rumah belajar dengan akun Belajar ID. Bagi Bapak Ibu, orang tua murid yang mungkin tidak memiliki akun Belajar ID, bisa juga menggunakan akun belajar akun Google ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk klik belajarkemdikbud.go.id. Ya, di sini ada orang tua murid saya yang saya undang karena memang untuk rumah belajar sendiri ini rencananya akan menjadi platform kami dalam pembelajaran hybrid learning. Jadi silakan Bapak Ibu bisa langsung praktek. Bagi yang baru mengenal untuk rumah belajar, silakan buka belajarkemdikbud.go.id. Nah, nanti Bapak Ibu tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini tampilan awalnya jika Bapak Ibu sudah masuk akan seperti ini. Oke. Dia akan tapi di atas sebelah kanan sini Bapak Ibu nanti ada login ya, ada login. Jadi silakan Bapak Ibu untuk klik login. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki akun Belajar ID, boleh langsung masuk lewat Belajar ID. Tapi bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki akun Belajar ID, orang tua murid bisa masuk lewat ini Google ya. Silakan klik Google. Dia akan muncul seperti ini. Saya coba share ya. Oke. Oke. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Belum ada. Belum ada, Bu. Oh, sudah ada, Bu. Oke, saya coba keluar dulu. Ini kalau sudah masuk seperti ini. Tetapi yang ingin saya sampaikan kan di sini ada orang tua murid juga yang bergabung, sehingga nanti akan muncul di hadapan Bapak Ibu mungkin seperti ini. Jika kita klik masuk, ini sumber belajar. Nah, jika kita klik login ini Bapak Ibu, orang tua murid di sini bisa untuk memperhatikan. Oke. Secara otomatis karena saya sudah coba saya buka pakai ini, pakai akun lain. Tidak nampak Bapak Ibu? Belum, Bu.
Ini sudah mulai hujan lebat Bapak Ibu. Mohon izin apabila ada keterlambatan jaringan berhubung sudah mulai hujannya sudah mulai lebat. Belum nampak sih. Nampak ya? Iya Bu, belum. Ini Ibu yang belum ada ininya kan Bu ya, pakai akun lain ya Bu? Ya, ya sebentar. Saya coba pakai akun lain. Oke. Nah ini Bapak Ibu sudah nampak kah? Sudah Bu. Oke, nah nanti Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Nanti di scroll saja ke bawah. Kalau Bapak Ibu mau buat akun silakan, tetapi biasanya agak ribet, jadi saya rekomendasikan masuk saja dari Google ya. Dari Google ini bisa muncul, bisa nampak ya. Jadi masuk saja dari Google. Ya, dia akan minta email dan password tentunya ya. Saya coba masuk dari akun biasa. Oke. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu akan muncul sebagai untuk umum, sebagai guru atau sebagai murid. Jadi kalau Bapak Ibu selaku orang tua, silakan untuk umum ini ya. Silakan ditaruh untuk umum. Kalau Bapak Ibu sebagai guru ya silakan klik ini. Kalau Bapak Ibu sebagai murid boleh klik ini. Ya. Jadi ini tersedia untuk umum, untuk guru dan juga untuk murid. Ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau saya praktekkan saya saja sebagai umum ya. Ini nick saya harus isi ya. Oke. Ini Bapak Ibu kalau bagian ini memang saya sudah punya akun sehingga saya harus tidak boleh lagi ada nick yang sama. Jadi dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nanti kalau sudah masuk ya, sudah masuk kan seperti ini. Ya, ini munculnya seperti ini. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu untuk orang tua murid di sini Bapak Ibu boleh mencari apa saja yang Bapak Ibu mau cari. Misalnya murid kelas anak saya kelas 1 begitu. Kelas 1 SD boleh klik di sini cari kelas 1 SD. Tapi nanti sebentar untuk sumber belajar akan diterangkan lebih detailnya oleh Bapak Firman ya. Kita lanjut pada itu cara masuknya Bapak Ibu. Ya, ini tampilan berandal rumah belajarnya. Dan jika ingin melihat fitur-fiturnya, silakan untuk klik 9 titik ajaib yang ini ya. Bapak Ibu akan muncul kelas digital, sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, bahkan modul digital. Nah, untuk portal rumah belajar sendiri punya 4 fitur utama ya. Ada bank soal, ada kelas maya, ada sumber belajar, dan ada lab maya. Nah, untuk sumber belajar sendiri nanti akan disampaikan secara detail oleh Bapak Firman, tetapi secara umum bahwa sumber belajar merupakan fitur yang menyediakan berbagai macam konten sumber pembelajaran dengan media yang beragam seperti video, audio, laman multimedia, dan interaktif. Nah, untuk bank soal, fitur ini menyediakan ribuan soal untuk mengakses pemecahan dan kemampuan siswa. Jadi, Bapak Ibu sebagai guru silakan apabila ingin mencari rekomendasi pertanyaan-pertanyaan. Tetapi Bapak Ibu sebagai orang tua murid ya bisa akses bank soal ini untuk beri latihan kepada anak-anak. Cara aksesnya seperti apa ya? Datang di sini fitur ini yang tadi saya sampaikan. Klik bank soal yang di sini ya Bapak Ibu. Oke. Jadi nanti sebentar Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh setelah semua materi disampaikan, Bapak Ibu boleh bertanya. Nah, untuk ini laboratorium maya, Bapak Ibu, menarik sekali. Untuk portal rumah belajar menyiapkan fitur yang namanya laboratorium maya. Jadi Bapak Ibu, sekalipun anak-anak di rumah tidak punya laboratorium, mereka dapat melakukan eksperimen, percobaan. Begitu juga jika kita sudah di sekolah kita masih belum memiliki laboratorium yang lengkap,
kita tetap dapat melakukan berbagai eksperimen. Menarik ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk kelas maya. Nah, kelas maya ini seperti Google Classroom ya. Di situ ada sebuah learning management system yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa ya. Jadi sekalipun anak-anak di rumah, guru di sekolah atau guru di rumah bisa tetap mengajar. Nah, ini fitur pendukung Bapak Ibu. Ada peta budaya, ada PKB, ada augmented reality, buku sekolah interaktif, wahana jelajah angkasa, dan EduGame. Nah, untuk EduGame sendiri ini nanti sebentar juga akan disampaikan oleh Bapak Firman ya. Nah, Bapak Ibu, untuk buku sekolah elektronik ini dan peta budaya, ini menjadi buku-buku rekomendasi apabila buku pegangan Bapak Ibu untuk anak-anak Bapak Ibu di rumah mungkin belum terlalu lengkap, bisa mengakses buku sekolah elektronik. Dan untuk peta budaya, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajarkan anak-anak tentang berbagai budaya, tidak perlu untuk mengunjungi daerah tertentu ya, tetapi Bapak Ibu bisa langsung akses di sini untuk melihat budaya-budaya di daerah tertentu. Nah, di sini ini yang menarik Bapak Ibu, wahana jelajah angkasa. Anak-anak tidak perlu untuk ke antariksa nanti untuk belajar tentang angkasa, tapi anak-anak bisa di sini belajar bersama rumah belajar dengan wahana jelajah angkasa. Nah, ini bagi kita guru-guru, kita diberikan satu fitur yang sangat menarik karena untuk pengembangan keprofesian berkelanjutannya, sama seperti saya dan Pak Firman ikuti saat ini, pembatik level 4. Jadi tahun depan akan dibuka pembatik level 1, 2, 3, dan 4. Jadi Bapak Ibu yang guru yang saat ini ikut, mari Bapak Ibu harus semangat. Ikuti kegiatan ini sangat menarik dan sangat berguna untuk pembelajaran. Nah, ini yang EduGame Bapak Ibu. Jadi anak-anak sekarang lebih suka bermain ya. Tetapi mengapa tidak kita kolaborasikan antara bermain dan belajar. Jadi EduGame ini adalah fitur yang menyediakan beragam permainan interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh siswa, baik secara mandiri maupun dengan bimbingan guru atau orang tua. Permainan yang disediakan telah dirancang untuk membantu siswa memahami konsep dasar dari materi yang disajikan ya. Nah, ini untuk fitur augmented reality. Bapak Ibu, untuk fitur augmented reality ini ya, kalau anak-anak sekarang suka main handphone, scan barcode, tiba-tiba muncul benda yang seperti nyata. Ini juga disiapkan oleh portal Rumah Belajar. Jadi Bapak Ibu sudah sangat-sangat lengkap ya untuk portal Rumah Belajar memenuhi setiap kebutuhan anak didik kita ataupun anak kita di rumah. Nah, Bapak Ibu, untuk portal Rumah Belajar sendiri dapat diinstal di aplikasi. Ya, jadi aplikasi ini dapat diinstal di handphone Bapak Ibu. Dan bisa dibawa di mana-mana. Jadi belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, dalam pembelajaran sesi kedua, kita bertransformasi tentang hybrid learning dengan sumber belajar. Nah, inilah sebabnya saya mengundang juga orang tua agar supaya kita bisa tahu apa yang nanti akan dilakukan guru-guru terhadap anak-anak kita. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan hybrid learning? Nah, hybrid learning sendiri ini dapat kita pahami jika kita tahu tentang latar belakang kenapa perlu hybrid learning. Ya, latar belakangnya memang kita tahu bersama bahwa saat ini pengaruh IT pada berbagai aktivitas kita, termasuk di bagian pendidikan, ya, education. Ya, di sini terlihat ya Bapak Ibu. Dan ada perubahan-perubahan paradigma yang membuat perlu suatu perubahan pembelajaran. Kalau waktu zaman saya, zaman kita ya, bahwa itu menjadi teacher centered, ya. Tapi sekarang menjadi student centered. Jadi anak-anak sekarang apa yang menjadi kebutuhan anak-anak itulah yang akan kita usahakan. Dari single stimulation menjadi multisensory stimulation. Jadi anak-anak yang dulunya hanya melibatkan beberapa indera saja, mungkin satu indera ketika melihat pembelajaran, tapi sekarang butuh semua
multi indera untuk bisa mensimulasi apa yang mereka pelajari ya. Jadi di sini ada single media ke multimedia, ada dari mana kita bekerja secara sendiri, isolasi, tapi sekarang harus bekerja dengan kolaborasi, dan bagaimana informasi dulu anak-anak hanya menerima, tapi sekarang anak-anak dituntut juga untuk mampu untuk mengolah informasi yang ada, ya. Dan ini adalah model pembelajaran baru ya, yang sekarang Bapak Ibu. Anak-anak sekalipun mereka hanya di rumah, tapi mereka bisa mengakses apa saja ya. Mereka bisa berkolaborasi dengan siswa yang lain, dengan guru, dengan bisa mengunjungi fasilitas yang ada sekalipun hanya di rumah, dan bisa ini belajar dengan berbagai sumber. Nah, Bapak Ibu, ini pola yang lama ya. Anak-anak bermain, mereka play, mereka learn, mereka belajar, kemudian mereka bekerja, akhirnya mereka pensiun ya. Nah, ini pensiun. Tetapi sekarang tidak seperti itu. Mereka bermain, belajar, dan mereka menghasilkan sesuatu. Ini yang berubah Bapak Ibu, sehingga dibutuhkan suatu pembelajaran juga yang berbeda ya. Jadi ini dulunya kita ada computer based instruction ya. Ini jadi instruction. Jadi di sini anak-anak harus belajar lewat komputer tetapi hanya di satu tempat begitu. Nah, sekarang tidak lagi ada namanya e-learning ya. Di sini ketika kita harus mengakses sesuatu, kita datang ke sekolah, belajar di lab sekolah. Tetapi saat ini Bapak Ibu, anak-anak di rumah tidak harus datang lab sekolah. Mereka bisa mengakses apa saja dari rumah. Tetapi masing-masing pembelajaran ini memiliki kelemahan ya. Kalau yang saya sampaikan tadi untuk konsep CBI ini teacher center ya, kurang efektif dalam pemanfaatan waktu, tingginya biaya pengadaan, pengembangan, harus ada lab komputer. Kemudian hanya efektif untuk digunakan dalam kelompok kecil, ya cuma beberapa orang begitu. Dan untuk konsep e-learning ini kita butuh usaha lebih dalam mempersiapkan materi pembelajaran ya. Harus memperhatikan sisi pedagogi dari suatu materi. Siswa perlu selalu dimotivasikan dan diorganisasikan. Sarana prasarana harus mendukung. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu kita butuh untuk menjawab kekurangan ini, kita butuh suatu pembelajaran yang berbeda, yaitu disebut blended learning atau hybrid learning ya. Jadi kita sudah tahu kalau blended itu berarti campur ya. Suatu metode pembelajaran yang mengkombinasikan metode pembelajaran tatap muka dengan online learning. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi hybrid learning ini proses belajar yang memadukan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Oh, bagaimana itu? Hybrid learning memadukan fitur terbaik dari pembelajaran daring dan tatap muka. Misalnya accessibility, flexibility, synchronous maupun asynchronous ya. Face to face and offline interaction. Jadi pendidik dan peserta di sini memiliki peran yang sangat penting. Nah, ini ya. Jadi butuh suatu campuran antara manusia dan teknologi. Nah, ini kelebihan dan kekurangan untuk hybrid learning. Jadi, kelebihannya adalah membangun rasa kebersamaan di antara siswa, memberikan manfaat berbeda ruang kelas tradisional, menyediakan kesempatan bagi siswa untuk membangun hubungan dengan siswa lain maupun pengajar. Tapi kekurangannya ini, pengajar perlu memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan e-learning. Pengajar perlu mengembangkan dan mengelola sistem e-learning ya. Pengajar perlu menyiapkan referensi digital sebagai acuan peserta didik dan tidak meratanya sarana dan prasarana pendukung bagi siswa. Kemudian diperlukan strategi pembelajaran tertentu untuk memaksimalkan potensi blended learning ya. Oke, jadi Bapak Ibu untuk blended learning ini apa hubungannya dengan portal rumah belajar? Nah, itulah sebabnya di sekolah kami akan menggunakan portal rumah belajar ini karena siswa saat ini sudah mulai tatap muka terbatas. Tetapi namanya terbatas, berarti mereka hanya punya waktu, kalau di daerah saya Pak Firman, hanya punya waktu 2 jam di sekolah. Jadi otomatis untuk pembelajaran ini tidak bisa tercover semua materi.
Itulah sebabnya kami menggunakan hybrid learning bersama portal Rumah Belajar ini. Jadi orang tua di rumah kami akan berikan link-link ataupun orang tua bisa mengakses materi lewat portal Rumah Belajar. Kemudian anak-anak belajar dari rumah lewat portal Rumah Belajar. Nanti di sekolah guru tinggal mengevaluasi apa yang mereka sudah tahu tentang materi yang ada dan apa yang belum mereka tahu. Jadi Bapak Ibu yang di rumah ya, orang tua murid, Bapak Ibu akan menggunakan ini. Lebih baik install ya, boleh install di handphone ya untuk Rumah Belajar ini, silakan diinstal di handphone supaya anak-anak lebih mudah untuk mengakses. Dan nanti ketika mereka datang tatap muka di sekolah, wali kelas atau guru-guru akan bertanya apa yang mereka tidak paham dari materi ini, barulah dijelaskan kembali. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi menarik sekali untuk portal Rumah Belajar ini. Jadi untuk materi yang pertama dan yang kedua itu tentang pengenalan portal Rumah Belajar dan juga tentang hybrid learning. Nah, saat ini Bapak Ibu kita akan masuk pada pelajaran materi yang ketiga dan keempat yang akan dipimpin oleh Bapak Firman. Silakan Pak Firman Syah. Iya, terima kasih Bu Melania. Luar biasa materi yang diberikan mengenai pengenalan dari fitur-fitur portal Rumah Belajar dengan pengenalan hybrid learning ya. Nah, kalau kita biasa juga disebut dengan blended learning ya, hampir sama Bu ya. Ya, berarti di tempat Ibu ini artinya ada pembelajaran di rumah dengan pembelajaran di dalam sekolah, begitu Bu ya? Iya Pak. Ya, di sana masih pembelajaran daring ya? Kami memang baru saat ini dalam proses untuk PTMT, jadi masih dalam pengurusan juga Pak. Jadi kami beberapa waktu ini masih belajar dari rumah. Oh iya, berarti mungkin corona masih mengintai di daerah sana ya, masih mungkin zona merah ya seperti itu ya. Sudah turun Pak, waktu lalu masih level 4, tapi sekarang sudah level 2. Oh, sudah turun ya. Tapi ya. Kami bersyukur di daerah kami sudah 5 bulan berjalan ya. Wah, itu sudah pembelajaran sudah tatap muka di sana, di sini ya. Itu bulan 3 ya. Startnya bulan 3 di akhir-akhir, kemudian alhamdulillah sampai sekarang kami tetap berjalan. Memang sih memiliki banyak kendala di awal-awalnya, tetapi kita sudah beradaptasi dan bisa menyesuaikan situasi yang ada. Tapi tentunya juga dengan mematuhi protokol kesehatan dengan ketat ya. Seperti itu. Luar biasa ya Pak ya. Ya silakan Pak, lanjut. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya saya izin share dulu ya Bu ya. Saya izin. Silakan. Jendela, tunggu dulu ya. Mudah-mudahan bisa terbuka ya. Ini sudah terbuka tidak ya? Ada Pak. Sudah Cuma masih nge-loading. Ah ya sudah. Sudah ya. Oke, kita lihat dulu ya. Tapi tampilan saya sementara loading begitu ya. Iya Pak, mungkin gangguan karena hujan juga di sini. Ya. Presentasikan. Ini sementara terbuka ya, sementara. Ya. Ya, mohon maaf ya Bapak dan Ibu, materinya sementara ini loading. Oke, sudah terbuka ya Bapak dan Ibu ya? Sudah Pak. Ya, baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk berbagi dalam kegiatan pengenalan dan pemanfaatan dari
rumah belajar, salah satunya yaitu pemanfaatan sumber belajar dan edugame dalam portal rumah belajar. Nah, kemudian, ini tadi biodata saya saya sudah perkenalan waktu di awal ya. Kemudian, nah ini apa sih yang dimaksud dengan sumber belajar itu ya? Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Mailan bahwa sumber belajar itu merupakan salah satu fitur ya, salah satu fitur utama dalam portal rumah belajar. Yang dimana di dalam sumber belajar itu terdapat video-video interaktif, di mana guru yang akan memberikan materi kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat memahami apa yang disampaikan melalui video itu. Kemudian fitur ini juga menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan dari kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk audio, video, dan laman interaktif. Kalau kita melihat dari video dari sumber belajar itu memang dia menampilkan suatu masalah, ya ada juga seperti itu di dalam videonya, kemudian menyampaikan tujuan dari pembelajaran terhadap materi yang akan mau diajarkan. Nah, setelah menyampaikan masalahnya, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian barulah materi-materi pembelajaran yang diberikan melalui video itu tadi. Kemudian, apa sih manfaat dari sumber belajar itu? Yang pertama tentunya dapat kita gunakan sebagai sumber referensi dalam pembelajaran. Karena ini berbentuk video, tentu selain dari memberikan metode ceramah kepada peserta didik, juga bisa memberikan video-video pembelajaran kepada peserta untuk sebagai sumber tambahan informasi ya, atau sebagai sumber referensi seperti itu dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan semangat dalam pembelajaran. Mengapa saya katakan menumbuhkan semangat? Karena kita sudah mengetahui saat sekarang ini bahwa masih dalam keadaan pandemi, sehingga anak-anak dibutuhkan semacam stimulus dalam proses pembelajaran. Tidak hanya metode-metode itu saja, tetapi bagaimana guru itu bisa mampu mengatur strategi proses pembelajaran agar pembelajaran menjadi asik dan menyenangkan. Ya, salah satunya tadi memperkenalkan kepada peserta didik portal rumah belajar dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Salah satunya tadi sumber belajar. Kemudian yang ketiga adalah memberikan inspirasi kepada peserta didik melalui video yang mereka amati ya. Anak-anak bisa memahami bahwa materi yang ada di dalam video itu bisa memberikan pemahaman, memberikan inspirasi ya kepada peserta didik, sehingga para peserta didik mampu bisa memahami atau menjawab suatu permasalahan yang diberikan oleh gurunya. Nah, kemudian yang ketiga, menggali informasi melalui sumber belajar ya. Jadi peserta didik ini mampu untuk menggali informasi melalui sumber belajar dengan video-video yang diberikan. Dan terakhir adalah meningkatkan keterampilan berbasis IT ya. Nah, jadi anak-anak itu bukan hanya pandai di dalam bermain. Karena anak-anak itu kita lihat ketika tidak diawasi, anak-anak itu dia pandai, dia terampil dalam berbasis IT di handphonenya, tetapi ketika di dalam proses pembelajaran dia tidak mampu ya. Alangkah baiknya jika kita memperkenalkan portal rumah belajar ini kepada peserta didik kita agar dia juga mampu bisa belajar mandiri baik di dalam rumah maupun di dalam kelasnya. Tunggu dulu Bu Mailan ya, kayaknya ada yang masuk ini. Kebetulan saya yang adminnya ini kayaknya. Ya, silakan Pak. Tunggu dulu, saya lihat dulu situ. Kayaknya ada yang masuk ini. Ya, saya bagikan kembali Bu ya.
Ya, silakan. Ada tadi yang masuk, jadi saya stop share screen ya. Sudah tampil Bu Melan ya kembali? Sudah Pak, sudah. Oke, sudah ya. Baik, jadi itulah beberapa manfaat-manfaat dari sumber belajar. Jadi yang namanya sebuah video inspiratif atau video pembelajaran tentu akan memberikan pembelajaran bermakna kepada peserta didik kita. Yakin dan percaya ya. Sedangkan gurunya saja memberikan metode ceramah di dalam kelasnya, tentu anak-anak itu akan bosan juga ya, boring juga di dalam kelas. Bahwa itu saja memberikan metode penceramahan, tidak ada strategi pembelajaran yang lain. Sehingga kami memperkenalkan mungkin orang tua di rumah mungkin ada dalam kegiatan ini, atau Bapak dan Ibu guru yang ada dalam kegiatan ini. Kemudian selanjutnya sumber belajar. Nah ini adalah portal dari sumber belajar itu sendiri. Di sini banyak sekali video-video yang sudah dikirimkan oleh teman-teman dan tentunya akan diseleksi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, video-video inilah yang akan diberikan oleh peserta didik kita. Kemudian jika Bapak dan Ibu ingin melihat konten-konten atau tingkatan-tingkatannya, ya ini tentu bisa melakukan klik di sebelah kiri ini, ya ada tanda 3 ini. Sebentar kita perhatikan ya Bapak dan Ibu ya. Ini hanya contoh saja. Nah, kita klik, setelah nanti kita klik tentu akan terdapat beberapa menu-menu yang ada di sini seperti konten web, konten audio, tingkat pendidikan ya. Karena di tingkat pendidikan ini ada 3 ya, SD ya, SMP, SMA. Nah, tentu materinya tentu akan berbeda-beda dan akan tersaring di dalam video pembelajaran ini. Kemudian kita masuk ke EduGame. Jadi saya jelaskan dulu Bu Melan ya secara keseluruhan, baru nanti akan masuk kepada portal Rumah Belajar, fitur-fiturnya itu. Baik, kemudian kita masuk ke EduGame. Tadi itu tentang sumber belajar yang di dalamnya terdapat video pembelajaran. Nah, di EduGame ini juga tak kalah pentingnya ya, dan sangat menarik juga dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, EduGame ini merupakan salah satu fitur ya, rumah belajar sebagai media yang berbentuk web, sehingga dapat digunakan sebagai pembelajaran game digital di dalam kelas. Ketika kita sudah memberikan pembelajaran misalnya dalam bentuk video pembelajaran, bisa juga nanti peserta didik kita arahkan di dalam memberikan EduGame kepada peserta didik, sehingga peserta didik bisa juga tambah bersemangat di dalam proses pembelajarannya. Nah, EduGame ini sendiri bukan dikatakan bahwa game permainan seperti yang ada di Play Store ya, tetapi ini game pendidikan ya Bapak dan Ibu. Ini game pendidikan, bukan dikatakan bahwa game-game yang di luar sana yang tidak mengandung edukasi, tetapi di dalam portal Rumah Belajar ini khususnya di EduGame tentunya game-game bermuatan sesuai dengan materi-materi yang ada. Kemudian bermain sambil belajar dengan fitur EduGame Rumah Belajar. Fitur ini menyediakan beragam game interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh siswa baik secara mandiri maupun dengan bimbingan guru atau orang tua. Permainan yang disediakan telah dirancang untuk membantu siswa memahami konsep dasar dari materi yang disajikan. Jadi EduGame ini yang membuat adalah guru-guru juga ya Bapak dan Ibu. Kemudian akan diseleksi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui
Pusdatin itu sendiri, sehingga EduGame ini sangat layak ya, karena sesuai dengan indikator-indikator pendidikan yang sudah memang diuji coba sebelumnya. Kemudian saya izin lagi hentikan dulu berbagi ya. Saya lihat ada yang masuk ya Bapak Ibu. Ini saya lihat ada yang masuk ya. Ya, oke. Kemudian apa sih manfaat dari EduGame itu sendiri ya? Yang pertama adalah merangsang pengembangan daya pikir dan daya cipta. Ketika nanti kita peserta didik kita diberikan permainan game, tentu dia akan terangsang daya pikir dan daya ciptanya, bahwa melakukan game itu bukan hanya asal-asalan, tetapi tentu harus fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam game itu sendiri, karena di dalam game itu sendiri terdapat ada tantangan yang diberikan di dalam game itu, sehingga anak-anak semakin tertantang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari game itu sendiri. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah memberikan ilmu pengetahuan kepada anak melalui proses pembelajaran. Jadi anak-anak bermain game juga tentu akan mendapatkan pengetahuan ya kepada peserta didik kita. Kemudian anak-anak juga mampu mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Ketika nanti dihadapkan suatu permasalahan terhadap isi game itu, tentu anak-anak juga bisa mampu menjawab sendiri apa yang mereka lihat terhadap game itu sendiri. Kemudian yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri pada anak ya. Ketika jawaban anak peserta didik benar, tentu rasa percaya diri terhadap jawaban yang diberikan semakin meningkat ya. Dengan melalui game ini, ketika jawaban anak benar, tentu dia akan percaya dirinya semakin meningkat. Kemudian terakhir adalah meningkatkan kreativitas ya belajar siswa ya. Jadi ini juga salah satu dari manfaat penggunaan EduGame itu sendiri. Nah ini apa namanya? Kita masuk di dalam fitur EduGame itu sendiri. Jadi template-nya seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian ketika kita klik daftar permainan, maka dia akan seperti ini. Jadi ada beberapa permainan-permainan yang memang sangat cocok untuk diberikan kepada peserta didik ya. Nah, itu untuk daftar dari permainan itu sendiri. Nah, saya akan mencoba masuk di dalam fitur portal Rumah Belajar itu sendiri. Jadi sudah tahu ya Bapak dan Ibu caranya gimana masuknya ya. Jadi yang pertama yang kita ketikkan adalah belajar. Ya, jadi kita ketikkan belajar kemdikbud. Ya, ini sudah ada. kemdikbud.go.id. Kita enter. Nah, dia akan seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nah, ini kita diarahkan ke template dari portal belajar itu sendiri. Di dalamnya ada beranda tentang fitur utama, testimoni, ya, dan lain sebagainya. Kemudian jika Bapak dan Ibu ingin login, ya silahkan Bapak dan Ibu login. Yang belum mendaftar, silahkan mendaftar ya Bapak dan Ibu. Nah, sebelum mendaftar tentu alangkah baiknya Bapak dan Ibu melakukan scroll ke bawah untuk melihat apa sih itu portal Rumah Belajar, kemudian fitur-fitur utamanya apa, sampai ke bawah ya, bisa dilihat testimoninya pun juga ada.
Kemudian kita bisa login ya. Karena saya sudah login, Bapak dan Ibu, tentu secara otomatis saya sudah langsung masuk di portal Rumah Belajar itu sendiri. Nah, jadi dia akan tampilannya seperti ini. Saya masuk di sumber belajar dulu ya. Nah, ini tadi yang saya klik. Nah, ada yang garis lurus 3 ini ya. Ini ketika saya klik, maka akan terdapat beberapa menu-menu dari video pembelajaran. Misalnya, saya turunkan ke bawah ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ini saya masuk ke tingkat pendidikan. Nah, ternyata di tingkat pendidikan ini, wow, ternyata bukan cuma SD, SMP, SMA ya. Ada juga paket A, paket B, SLB ya, paket C, SMA, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK ya. Berarti semua jenjang bisa masuk ya. Misalnya saya ketik di SD ya. Ini ketika saya klik di SD, ini banyak sekali konten-konten dari pembelajaran itu sendiri. Nah, ini konten-konten ya Bapak Ibu. Nah, ini konten-konten dari video pembelajaran yang guru-guru sudah masukkan di dalam sini. Nah, oh iya, jika Bapak Ibu juga apa namanya, mungkin ahli atau pintar di dalam pembuatan video seperti ini ya, Bapak Ibu juga bisa memasukkan videonya di dalam portal Rumah Belajar supaya apa ya, mungkin guru-guru bisa melihat juga, bahkan peserta didik juga bisa melihat video pembelajaran yang sudah kita buat. Nah, saya membuka salah satunya ya. Yang mana ya yang saya buka ya? Misalnya ini ya, misalnya ini saya buka ya. Nah, ini video dari sumber belajar itu sendiri ya. Bagaimana alat tersebut bekerja? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Halo sahabat Rumah Belajar, kembali lagi di Rumah Belajar. Kali ini berjumpa bersama saya, Betty Marina dari SD Negeri 12 Tanah Abang, Kabupaten Penumpang Abang, Kecamatan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kali ini kita akan mempelajari materi kelas 4 SD mengenai pesawat sederhana. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Nah, kemudian menampilkan tujuan pembelajaran yang ada. Nah, itu juga salah satu dari langkah-langkah pembelajarannya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana cara melakukan download ya? Jika Bapak dan Ibu tidak ingin melihatnya, jangan sampai jaringannya tidak bagus ya, bisa Bapak dan Ibu melakukan download ini ya, diklik. Ketika diklik ini tentu dia akan terdownload secara otomatis. Jika Bapak Ibu ingin membagikan ya bisa klik ini ya, membagikan dari link ini ya, atau saya bisa klik juga dari atas ini. Dari atas ini kita bisa blok semua. Bisa pakai juga Ctrl A, kemudian Ctrl copy ya. Baru kirim ke WA anak-anak. Nah, ketika kita mengirim link ini, anak-anak akan melihat video dari sumber belajar itu. Ini tanpa di-download kalau dikirimkan linknya ini. Tetapi jika Bapak Ibu tidak ingin mengirimkan dalam bentuk link, bisa juga dalam bentuk ini, download ya, sehingga nantinya videonya akan utuh seperti video-video yang Bapak Ibu kirim melalui WhatsApp. Nah, kemudian
kita melihat dari SMP ada tidak ya? Kalau ada dari SMP video-video dari tingkatan SMP ya. Ternyata ada juga ya dari SMP. Nah, ternyata bisa juga kita filter ya. Ini ada semua kelas. Atau kita memilih kelas yang ada. Misalnya kita ingin kelas 7, kelas 8 ya. Kemudian pelajaran apa yang kita inginkan. Misalnya matematika, maka muncullah materi video-video pembelajaran mata pelajaran matematika. Coba kita buka salah satunya ya. Misalnya ini yang saya mau buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Halo sahabat rumah belajar, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya dan tetap semangat. Ini kayaknya ada yang baru masuk lagi. Kita akan mempelajari tentang relasi suatu himpunan. Setelah menonton video ini, diharapkan sahabat rumah belajar dapat mendefinisikan suatu relasi. Nah, ini akan menyampaikan juga tujuan pembelajaran ya, Bapak Ibu. Juga dapat menentukan cara penyajian suatu relasi. Nah, sebelum kita lanjutkan, yuk kita simak video berikut ini. Ya, ini video pembelajaran ya di tingkat SMP. Kemudian untuk mengunduhnya juga bisa kita download ini, diketik. Dan ketika ingin berbagi link, bisa diketik di atasnya ini, kemudian kita kontrol A atau kontrol copy ya. Dan kita kirim melalui WA anak-anak dan anak-anak akan bisa melihat video pembelajaran yang kita inginkan. Mungkin itu di sumber belajar ya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita masuk di dalam fitur apa namanya? Fitur EduGame ya. Di sini kita lihat fitur EduGame tidak terlihat. Tentu kita harus masuk di awal tadi ya Bapak Ibu. Jadi belajar Kemdikbud. Belajar kemdikbud.go.id. Maka kita diarahkan di sini kembali. Kemudian kita ketik fitur utama ya. Fitur utamanya ternyata ini ya. Kita cari yang gamenya ya. Ini dia fitur pendukung. Ini dia Bapak Ibu, ada namanya EduGame. Ini dia, bisa kita klik. Ini dia EduGame ya. Kemudian di dalam fitur EduGame ini bisa kita melihat ketika kita scroll di bawah, maka akan terdapat daftar permainan. Bisa juga Bapak Ibu klik ini ya, ada beranda, ada tentang, ada daftar permainan, kontak, dan ini login ya. Karena ini sudah login ya Bapak Ibu ya. Ini kita mencoba salah satu dari aplikasi ini. Kira-kira
bisa tidak kita menggunakan dari EduGame ini. Kita memilih ya, yang mana bagusnya ya. Misalnya yang saya mau ingin masukkan, misalnya saya memilih dulu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu sampai ini. Oh ini kita coba, ini ada pancing kata ya. Nah, kita langsung klik saja. Dalam pancing kata ini tentu ada informasinya ya. Kita baca dulu informasinya. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam Bu. Ada yang bisa dibantu ya? Belum, setelah saya jawab buka Bu ya. di situ utama tidak ada, saya lihat. Oh sebentar. Bisa enggak? Ini Bu, sebentar nanti setelah kita saya buka fitur utama, tidak ada sesi tanya jawab Bu ya. Oh begitu. Ya, Oke, mohon maaf Bu, nanti sudah ini memberi materi dulu ya, nanti tanya jawab Bu ya. Oke. Ya Bu, terima kasih. Nah ini ada panduannya ya Bapak Ibu, bisa dilihat dari game ini. Kita harus banyak berliterasi dulu ya, membaca apa sih yang dimaui dalam game ini. Misalnya panduan pancing kata adalah game menambahkan awalan se, me, pe, di, ber, dan ber pada sebuah kata dengan memancing ikan ya. Jadi kita nanti akan memancing ikan sesuai dengan kata yang diinginkan. Nah ini adalah panduannya, diberikan nyawa katanya 4, ada 24 dan waktunya dikasih 2 menit. Nah itu hanya contoh ya Bapak Ibu, ini hanya panduannya saja. Nah, kita kembali lagi. Nah, kita coba langsung masuk saja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh ya. Ada seorang anak yang kita lihat. Kemudian anak ini ingin mencari kata yang ada di bawahnya. Misalnya ini Ratna seorang titik-titik main bola. Bisa bantu saya jawab kira-kira apa ya jawabannya ya? Ada ya? Ayo Bapak Ibu, ada yang bisa bantu saya kira-kira jawabannya apa ya? Ayo semangat. Kira-kira apa jawabannya di sini? Ini saya mau memancing kata apa ya? Ratna seorang titik main bola. Berarti saya harus mencari ikan yang ada kata P-nya. Ya, betul tidak ya, Bu? Nah, ini waktunya juga berjalan ya. Jadi tentu harus dipercepat. Lewat ya. Warna biru, Pak. Ternyata terangkut ini ya. Mudah-mudahan benar ya. Oke, sudah dapat Ikan poin warna biru. gitu. Ikan warna biru ya, betul. Tunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Ini kayaknya laptop saya tidak berfungsi ini. Itu langsung diklik ya Pak ikannya? Ya, ini ada perintahnya di sebelah kanan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini laptop saya tidak bisa bergerak sama sekali. Apa karena ini ya, mungkin terlalu banyak jaringan mungkin Pak. Yang penting bukan bermasalah ya. Nggak tahu tiba-tiba ini kenapa ya. Ini saya hentikan dulu ya berbagi ya kayaknya. Ini kayaknya kenapa dia tiba-tiba begini ya.
Padahal ini yang bisa digerakkan tapi tidak bisa. Pengaruh jaringan tuh Pak. Pengaruh Jaringan ya. jaringan. Tapi cara mainnya tetap Ya, diklik ya benar. Pak, ikan birunya. Ya, ada tadi petunjuknya. Makanya tadi saya katakan bahwa kita harus memperbanyak literasi untuk menjawab sebelumnya. Jadi ada informasinya. Nah, saya lihat laptop saya ini mulai normal ya. Kita mulai kembali ya. Mudah-mudahan bisa ya. Ya, oke, kita mencoba kembali. Ah, ini ada di sebelah ujung kanan. Turun ke bawah ini. Ah, saya kira-kira apa ya? Belum di-share Pak benarnya. Saya Pak kira-kira belum apa ya? di-share Pak. Jawabannya? Pak belum di-share Pak. Oh, belum di-share ya? Sorry. Iya. Ini sudah muncul. Hah? Iya sudah. Sudah ada. Nah, hilang lagi Pak. Ya, hilang. Mungkin jaringan Pak, jadi hilang. Jaringan ya. Oke, saya masuk kembali lagi. Mungkin jaringan ya. Jadi mungkin bisa menunggu dulu ya. Nah, ini saya sudah share. Mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu sudah muncul. Mungkin bersabar dulu ya. Belum muncul ya, saya lihat. Hanya ya. suaranya Pak yang kedengeran. Iya Pak, sudah. Ini sudah muncul. Oke, kira-kira apa jawabannya ini? Saya titik-titik baca buku pelajaran. Ini kita tinggal klik. Ini kalau kita salah pilih tidak bisa ya. Coba kalau saya salah pilih, kira-kira apa terjadi? Oh, apa yang terjadi? Nyawa kita berkurang ya saya. Itu yang ada tanda love ya. Jadi ini game-game bisa merangsang peserta didik kita untuk mencoba ya, melakukannya ya. Saya kayaknya kata membaca mungkin ya. Saya membaca buku pelajaran. Berarti kita cari kata membaca. Oh ini ada ini. Untuk mengarahkannya susah juga ya. Oh tidak. Ikannya belum ada Pak yang membaca. Baru ada Sudah dapat. Ikan hijau. Nah, kemudian hijau kantor, titik-titik kantor dengan Mungkin jaringan nih. Jaringan ya. Padahal saya lihat di sini jalan, tapi di tempat sini tidak jalan ya. Di saya agak lambat Pak. Iya benar. Padahal lagi seru. Padahal lagi seru ya. Gamenya bisa di-download ya. Baru offline. Ya, jadi, Bapak Ibu bisa klik linknya aja. Ini saya kasih linknya ya. Ini ada link di atas ya. Jadi ini bisa juga di-share bersama dengan siswanya. Jadi ketika saya kontrol A, kemudian kontrol copy. Waduh, kayaknya tidak kelihatan lagi saya lihat di situ. Nah, saya kontrol A dan kontrol copy yang link yang di atasnya itu bisa langsung Bapak Ibu sebar di siswanya. Seperti saya ini, anggaplah Bapak Ibu adalah siswa saya ya. Saya share di sini. Nah, jadi ini Bapak Ibu bisa langsung klik link itu yang ada di chat. Nah, silahkan bisa bermain langsung di situ. Jadi itu salah satu contoh pemanfaatan dari EduGame itu sendiri. Saya mencoba satu lagi ya, mudah-mudahan bisa masuk ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa mencoba lagi masuk di dalam EduGame itu. Belum terlihat ya.
Nah, ini. Jadi ini banyak-banyak game yang bisa kita perlihatkan kepada anak-anak murid kita di dalam sekolah. Misalnya saya membuka misalnya rambu lalu lintas. Bagus tidak ya rambu lalu lintas ini? Kita lihat ya. Jadi jika Bapak Ibu ingin menyebarkan, jadi ini saja diklik di atasnya ya. Bisa ini langsung Ctrl A, kemudian ini. Kayaknya ada masuk lagi nih saya lihat. Tunggu dulu ya. Oh, nggak ada ya. Serial belajar rambu lalu lintas. Belajar mengenal rambu-rambu lalu lintas. Ya. Jadi kita diarahkan untuk melakukan klik. Nah, kita klik ini apa ya? Pilih salah satu menu untuk belajar. Oh, berarti kita diarahkan untuk belajar dulu. Apa sih arti dari larangan? Nah, seperti itu ya. Belajar rambu-rambu larangan. Nah. Ini jadi materi dan apa namanya? Bus dilarang masuk. Materi dan game ya. Pilih salah satu serial belajar. Pilih permainan yang kamu sukai. Oh, berarti kita memilih. Coba kita klik ya. Bermain lampu rambu lalu lintas. Tekan tombol sound untuk mengulang membunyikan nama rambu yang sedang dicari. Kira-kira yang mana jawabannya nih ya? Apakan ya? Yang manakah gambar tanjakan? Oh, tanjakan ini ya. Luar biasa. Oke. Manakah gambar turunan jurang? Oh, ini. Luar biasa. Nah, Yang bagus ya. manakah gambar wajib belok kiri? Coba saya menjawab salah, kira-kira apa yang terjadi ya? Oh. Yang manakah gambar bus dilarang masuk? Luar biasa. Yang manakah gambar tanjakan? Luar biasa. Yang manakah gambar wajib belok kanan? Oh, salah. Yang manakah gambar dilarang melebihi batas maksimal kecepatan tertentu? Yang manakah gambar dilarang belok kanan?
Nah, banyak salahnya. Yang manakah gambar? Dilarang belok kiri. Luar biasa. Yang manakah Ya. gambar? Jadi itu saja ya Bapak Ibu. Sedikit Permainan yang kamu sukai. perkenalan dari EduGame. Di dalam Serial portal Rumah Belajar ini sebenarnya banyak sekali ya di dalamnya. Salah satunya tadi itu adalah EduGame. Dan ada juga satu fitur ya Bapak Ibu, bagus sekali kita pergunakan di dalam proses pembelajaran, yaitu augmented reality. Tapi mungkin apa namanya, karena waktu mungkin juga ya Bapak dan Ibu, sehingga kami hanya bisa memperkenalkan salah satu dari fitur dari portal Rumah Belajar itu sendiri. Mungkin begitu ya Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Mailan. Terima kasih. Oke, ya luar biasa ya Bapak Ibu. Portal Rumah Belajar menyediakan berbagai kebutuhannya, kebutuhan anak-anak. Seperti tadi EduGame, menarik sekali Bapak Ibu. Itulah sebabnya sekolah kami akan menggunakan portal Rumah Belajar di dalam pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, sama seperti tadi yang disampaikan bahwa setelah sesi kita akan ada di dalam sesi tanya jawab. Nah, sebelum Ibu Elvina, tadi ada Ibu Mirwati Umar ya yang tadi sudah siap untuk bertanya. Ya. Jadi silakan Bu Mirwati, setelah itu Ibu Elvina ya. Oke. Silakan. Terima kasih banyak. Yang pertama tadi setelah saya buka fitur, ternyata hanya ada 4 di situ, tidak ada EduGame. Yang kedua, setelah saya mengikuti permainannya ini, apakah bisa video-video itu di-download, baru kita membelajarkannya secara offline atau harus tetap online? Ya, sekian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mirwati. Apakah langsung dijawab atau bagaimana Pak Firman? Ya, mungkin langsung dijawab satu-satu mungkin ya. Oke, silakan Pak Firman. Ya, tadi ini dari tadi Ibu Ramla Basri dari tadi masuk atau keluar ya? Dari tadi bunyi di tempat saya. Jaringan stop Pak, Mungkin jaringan ya. Pertanyaannya yang pertama tadi di dalam portal Rumah Belajar yang Ibu Elvina dapatkan hanya 4. Ibu Mirwati Pak. Salah nama ya? Pak, salah nama. Ibu Mirwati. Oh salah ya, aduh. Betul-betul saya ini. Ibu Mirwati ya, aduh. Iya, iya betul. Mohon maaf ya Ibu Mirwati. Ya, jadi ada 4 yang didapat ya. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk melihat untuk melihat dari fitur-fitur ini sebenarnya kita harus keluar dulu dari fitur itu sendiri. Jadi saya berbagi dulu ya. Saya bagikan dulu ya jendela saya supaya Ibu Mirnawati bisa melihat. Nah, bagaimana, sudah terlihat ya? Oke. Oke, sudah terlihat. Nah, Ibu Mirwati harus masuk dulu di awal pertama ya. Jangan langsung masuk di dalam loginnya itu. Jadi bisa masuk di dalam awalan tampilan seperti ini. Oh, berarti kembali ke situ ya? Ya, kembali ke sini ya. Oke. Karena tentu kita tidak bisa mendapat di situ. Yang kita temukan tentu hanya 4 dari fitur itu ya. Yang bisa dilihat ya, ada sumber belajar, ada kelas maya, kelas maya dan lab. Oke, betul. Nah, kemudian untuk mendapatkan dari game edukasi itu kita bisa scroll ke bawah atau fitur utama diklik. Nah, jadi kalau kita ketik fitur utama, kemudian kita turunkan ke bawah ya. Kemudian selengkapnya, nah, scroll lagi ke bawah,
baru akan muncul beberapa fitur-fiturnya ya. Silakan Bapak Ibu membuka yang mana yang kita inginkan. Misalnya kita klik Edu Game. Nah, karena saya sudah masuk di awal tadi, tentu secara otomatis langsung di sini terbaca selamat datang Firman ya. Kemudian daftar permainan, ya silahkan Bapak Ibu bisa langsung mencoba beberapa permainan yang ada. Kemudian pertanyaannya, apakah bisa di-download ya? Nah, ini pertanyaan juga buat saya, apakah bisa di-download ya? Nah, ini saya dapatkan ya Bapak dan Ibu. Mungkin Ibu Melan mungkin bisa menambahkan juga. Yang saya dapatkan di sini tidak ada tempat downloadnya ya ini game. Yang ada hanya berbagi link ya. Karena berbagi link. Berbagi link ya. Kalaupun ada tentu dia ada di sini untuk download ya. Apakah karena hak ciptanya mungkin atau bagaimana ya sehingga tidak ini. Nah, jadi mungkin dikhususkan dalam bentuk link aja. Karena kalau dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk download mungkin bisa jadi kapasitas dari aplikasi ini sangat besar ya, mungkin dikhawatirkan seperti itu ya. Nah, untuk sementara saya lihat belum saya dapat, atau mungkin nanti Bu Melan ada yang dapat bisa mungkin di-share. Kemudian untuk saya di sekolah saya berbaginya melalui ini saja, link ini. Nah, jadi saya klik ini, ketika saya ketik ini, saya kirim ke WA anak-anak, langsung digunakan di situ. Oh, berarti memang harus secara online Pak ya? Ya, berarti harus secara online. Oh, betul-betul. Begitu ya Bu. Bu Ya, siapa Bu? Nanya Pak, Ibu Mirwati. Mirwati. Ibu Mirwati dari mana ya? Ya, makasih banyak. Kasih. Ibu Mirwati dari mana tadi? Makassar. Oh, Makassar ya. Salam. Saya juga dari Kabupaten Sopeng, Bu. Saya juga orang Sopeng, Pak. Waduh, kita bertemu di dunia maya, Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang Sopeng Takalala. Iya, makasih banyak Pak Firman. Sama-sama, Bu. Oke, terima kasih untuk Bu Mirwati ya. Memang khusus untuk Edu Game ini dia berbasis cloud. Jadi yang kita bisa bagikan kepada anak-anak adalah linknya. Oke, makasih Bu. Dan kalau memang untuk kita ingin mendownload, tetapi memang dia bukan berbentuk Edu Game, hanya berbentuk web, kita bisa download di Sumber Belajar. Ya, ada media pembelajaran interaktif ya. Tapi di dalamnya juga ada game-gamenya, Bu. Nanti bisa dilihat di Sumber Belajar di bagian web situ, dan silakan Ibu untuk bisa klik itu, dan apabila ada yang menarik bisa di-download. Di dalamnya biasanya juga ada game-game interaktif. Ya, makasih. Tapi untuk fitur Edu Game-nya memang berbentuk cloud. Oke, terima kasih Ibu Mirwati. Dan tadi ada Ibu Elvina ya yang sudah raise hand. Silakan Bu Elvina. Ya, terima kasih Ibu Melan. Yang saya mau tanyakan, dari beberapa hari ini yang saya perhatikan, kan ini rumah belajar ada fitur Edu Game dengan Sumber Belajar. Kalau saya lihat dari kemarin untuk Sumber Belajar lebih ke anak SD sampai dengan SMP. Dan saya baru lihat fitur Edu Game-nya hari ini. Yang saya mau tanyakan, kebetulan saya juga punya ada keponakan di rumah yang masih sekolah TK dan PAUD. Apakah untuk anak-anak TK boleh membuka fitur Edu Game ini dan Sumber Belajar ini? Apakah ada untuk anak-anak TK? Itu aja Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau untuk tingkatan belajarnya ada tersedia Bapak Ibu untuk di filter ya, silakan cari di filter. Dan memang kalau setelah dalam pencarian tetapi tidak didapati berarti belum tersedia. Tapi mungkin ada tambahan dari Pak Firmansyah, silakan Pak Firmansyah. Ya, jadi arahan dari pemateri kami kemarin bahwa memang betul di dalam portal rumah belajar itu sudah disediakan, kalaupun belum ada berarti belum tersedia. Berarti portal rumah belajar masih tahap pengembangan. Jadi olehnya itu kami melakukan sosialisasi kepada
Bapak dan Ibu mengenai portal Rumah Belajar ini. Semoga dengan dukungan Bapak Ibu dengan melakukan penginstalan, kemudian memberikan like atau bintang, kemudian memberikan komentar di dalam Play Store, itu bisa salah satu pendukung bahwa portal Rumah Belajar ini sangat bagus untuk digunakan dalam pembelajaran. Jadi kemudian juga menyadarkan juga sih untuk Bapak dan Ibu untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan video-video pembelajaran, media-media pembelajaran, baik berbentuk game, sehingga nantinya apa yang Bapak Ibu sudah masukkan di dalam portal Rumah Belajar itu memberikan sumbangsih yang sangat berharga, ya, khususnya demi kemajuan pendidikan Indonesia. Mungkin seperti itu Bu Melania. Oke, benar sekali ya Pak Firmansyah ya. Jadi memang untuk portal Rumah Belajar ini sendiri adalah hasil karya dari guru-guru hebat. Nah, Bapak Ibu, jika mungkin Bapak Ibu waktu di search dan di filter ternyata wah ini ada bahan materi yang belum tersedia, ya silakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tertarik dan punya kemampuan, silakan untuk mencoba untuk uploadnya ya di dalam portal Rumah Belajar. Dan pastinya akan ada tim Pusdatin yang akan menseleksinya ya Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut di dalam pertanyaan-pertanyaan berikutnya, ini ada hal yang ingin saya juga sampaikan yang sangat penting Bapak Ibu adalah perihal ini ya. Apa perbedaan portal Rumah Belajar dengan video pembelajaran lainnya ya? Nah, di dalam portal Rumah Belajar sendiri telah teruji oleh Pusdatin. Jadi Bapak Ibu, video-video ini adalah video-video yang sangat berkualitas, yang sangat lengkap dan sangat memenuhi sesuai pembelajaran ya. Dan yang kedua, untuk video Rumah Belajar sendiri bebas dari iklan atau dari hal-hal yang tidak kita inginkan untuk anak-anak saksikan ya. Jadi untuk di dalam Rumah Belajar sendiri ini kita aman ketika kita membagikan kepada anak-anak ya. Dan dalam pengalaman memang ketika kami mengambil video-video dari aplikasi lainnya, ya terkadang di situ ada disisip iklan-iklan sampai dengan hal-hal yang berbau pornografi, sehingga anak-anak tanpa sengaja menyaksikan itu. Jadi dalam Rumah Belajar sudah teruji ya Bapak Ibu, karena dalam proses upload kontennya sendiri harus melewati seleksi yang cukup ketat oleh Pusdatin ya. Terima kasih. Nah, tadi Ibu Elvina sempat mengangkat tangan lagi. Apakah Ibu Elvina mau bertanya lagi, Bu? Iya, Bu. Satu lagi boleh, Bu? Ya, silakan. Tadi ada yang tadi Resian tadi saya yang saya mau tanyakan untuk video pembelajaran itu, apakah harus guru yang ikut pembatik boleh masuk dalam, maksudnya boleh memberikan apa tadi seperti Bapak tadi bilang, boleh mau kasih materi di dalamnya dalam bentuk video. Apakah harus jadi pembatik dulu atau boleh juga dengan guru biasa? Itu aja Bu, makasih. Oh, luar biasa nih pertanyaan yang sangat hebat. Mohon maaf Bu, baru bergabung. Oke, selamat datang Bu. Oke, nah untuk Ibu Elvina, jadi untuk video-video atau konten dalam Rumah Belajar sendiri tidak terbatas bagi peserta pembatik ya, terbuka untuk semua untuk berkontribusi di dalam Rumah Belajar. Tetapi memang akan diseleksi ya, kami saja ya, saya saja yang sebagai peserta pembatik, ada beberapa video saya yang ada di ruang tunggu sampai saat ini belum disetujui untuk ditampilkan ya. Tetapi untuk upload berbagai konten ini terbuka untuk umum ya, sesuai dengan ketentuan. Ada ketentuan-ketentuannya nanti dalam mengupload konten ya. Mungkin ada tambahan Pak Firmansyah? Iya, benar Bu ya. Jadi semua guru ya, semua jenjang bisa memasukkan video-video di dalam portal Rumah Belajar.
Cuman alangkah baiknya juga Bapak Ibu bisa mengikuti jenjang dari setiap jenjang dari pelatihan berbasis TIK ini atau yang disebut dengan pembatik. Kenapa? Karena kita memang betul-betul diajarkan bagaimana sih cara membuat video yang baik. Bagaimana aplikasi apa yang harus kita gunakan dalam mengedit video pembelajaran. Kemudian bagaimana teknik-teknik dalam melakukan video pembelajaran. Karena biasanya yang pemula biasanya ya bukan tidak apa namanya tidak mengatakan bahwa pemula tidak hebat ya, tentu hebat semua ya Bapak dan Ibu. Tetapi tentu kalau mengikuti pembatik itu tentu dia sudah dibekali ilmu mengenai cara-cara teknik-teknik membuat video, kemudian aplikasi yang cocok, yang recommended untuk pembuatan video seperti itu. Tentu memiliki pengalaman, tetapi jangan juga berkecil hati untuk yang pemula ya. Bisa jadi pemula yang lebih hebat ya. Bisa kita katakan kalau ibarat seperti yang suka melakukan syuting melakukan syuting misalnya yang untuk video pernikahan itu, dia kan tidak memiliki pengalaman tidak memiliki pendidikan yang ini, tetapi dia memiliki pengalaman ya, mungkin berdasarkan pengalaman itu sehingga video-video pernikahan misalnya atau video-video ulang tahun itu sangat cantik biasa kita lihat tanpa melalui pembatik ya, tanpa melalui pembatik. Tetapi tentu alangkah baiknya juga ya, ini cuma saran ya untuk bagaimana kita juga meningkatkan kemampuan diri, kompetensi diri dengan mengikuti pelatihan pembatik ya. Insya Allah nanti pelatihan pembatik dibuka setiap tahunnya ya. Ya, kalau tahun ini sudah selesai, alhamdulillah sekarang sudah pembatik di level 4 ya. Nah, seperti itu ya. Iya Bapak, terima kasih atas penjelasannya bersama dengan Ibu Melan. Iya, terima kasih. Bu Melan, silakan. Oke, iya, terima kasih juga Bu Elvina ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik, dan Ibu Elvina ini Pak sudah beberapa hari memang mengikuti terus untuk kegiatannya, tetapi Bu kan berbeda-berbeda ya materinya ya. Kalau kemarin Iya, Bu. tentang bank soal ya, tentang lab maya. Nah hari ini tentang edu game. Jadi memang setiap yang ditampilkan itu pasti ada sesuatu yang berbeda dan baru. Nah Bapak Ibu, tadi sempat saya lihat ada yang angkat tangan, tapi saya sudah tidak sempat pastikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu. Kalau masih ada yang ingin dipertanyakan, silakan Bapak Ibu untuk bisa raise hand. Ya memang jaringan ya Pak Firman ya. Ini bersyukur ada teman-teman yang sudah dari tadi berusaha untuk masuk, tetapi barusan bisa bergabung ya. Tapi nanti untuk recordingnya nanti dibagikan ya Pak Firman ya. Ya siap Bu. Agar supaya teman-teman yang terkendala jaringan bisa juga tetap mengikuti ya. Oke, nah Bapak Ibu. Jadi nanti kami akan membagikan juga semacam rekamannya ya, mungkin yang betul, link rekamannya ya. Kemudian juga saya sudah mengirim presensi daftar hadir ya bagi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan untuk mengisi linknya daftar hadir yang ada di chat. Sekedar informasi juga ya Bapak dan Ibu bahwa link dari daftar hadir ini sebagai ajuan nanti untuk di situ kan kami berencana membagikan Bapak dan Ibu berupa aset ya. Aset-aset itu adalah aset PPT yang begitu banyak ya. Saya dapatkan itu berdarah-darah juga sih, tetapi saya bagikan saja kepada Bapak dan Ibu secara free. Biasa nih. Ada mungkin ratusan ya di situ. Silakan Bapak Ibu yang berkesempatan yang hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian
mohon maaf Bapak dan Ibu juga, kami tidak mencantumkan bahwa membagikan sertifikat, tetapi kami hanya bisa membagikan dalam bentuk aset. Ya, semoga Bapak dan Ibu bisa dapat memberikan manfaat, ya, apakah ingin melakukan presentasi di dalam kelasnya, apakah Bapak Ibu ingin, mungkin bisa jadi ingin menjadi narasumber, ya, atau bagaimana. Di situ ada template-template infografis semuanya, ya. Saya dapatkan kemarin sebenarnya berdarah-darah, tetapi tidak apa-apa, saya bagikan kepada Bapak dan Ibu, ya. Mantap nih, Pak Firman, luar biasa ya. Biasanya itu harus berbayar ya Pak ya. Ya, Tapi ini bukan secara gratis ya. Mantap sekali Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi ya. Jangan lupa untuk mengisi karena ini sangat penting ya. Untuk mengisi link nanti dibagikan di email Pak atau di mana? Nanti saya akan mengirimkan melalui email masing-masing, ya, lebih bagus ya. Saya tunggu ya Pak Firman. Ya, tapi menunggu ya Bapak Ibu ya. Iya, Bapak Ibu dapat bonusnya. Nah, Bapak Ibu, memang kami tidak memberikan sertifikat karena kegiatan ini Bapak Ibu tidak memiliki tugas ya. Kan kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan biasanya ada tugas yang harus dibuat, dimasukkan sehingga sesuai dengan sertifikat yang akan dibagikan. Bagaimana mungkin Bapak Ibu kami memberikan sertifikat sementara tidak ada tugas yang Bapak Ibu harus buat ya, kecuali tugasnya harus mempraktekannya ya. Nah Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin bertanya, sambil itu saya ingin membagikan tadi materinya. Saya ada dua slide juga yang sempat terlupakan ya, tentang tugas guru selama hybrid learning ya tadi ya. Jadi Bapak Ibu sebagai guru kita harus meluangkan waktu untuk belajar ya tentang apa yang lagi tren untuk pembelajaran. Sama seperti hari ini Bapak Ibu sudah belajar tentang EduGame. Wah, menarik ya Bapak Ibu ya. Nah, tugas guru juga yaitu tentang kita menyiapkan media ajar sesuai kebutuhan siswa. Jadi ketika Bapak Ibu menyiapkan media ajar, perhatikan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi kalau tadi Bapak Ibu sudah belajar tentang EduGame, Bapak Ibu, wah ini pasti siswa suka ini, senang ini ya. Bapak Ibu silakan untuk menyiapkan. Nah yang ketiga, Bapak Ibu silakan terus berkomunikasi dengan siswa. Ya, jangan lupa siswa ini adalah anak-anak kita, ya, bukan hanya di sekolah, tetapi siswa kita bertemu di pasar ataupun di mall atau di mana saja, mereka adalah anak-anak kita. Jadi teruslah berkomunikasi dengan siswa dan terus berkomunikasi dengan orang tua tentang pembelajaran. Ya, anak-anak ini ketika kita berikan tugas, sebaiknya guru-guru harus beritahu juga kepada orang tua. Ya, ada kalanya tugas yang diberikan guru kepada orang tua kepada siswa tidak diketahui oleh orang tua, sehingga orang tua tiba-tiba hanya tahunya ya anakku dapat nilai demikian di rapor, padahal ada begitu banyak tugas yang tidak dikerjakan karena tidak diketahui oleh orang tua. Dan sebagai guru kita juga harus memiliki komunitas ya untuk sharing tentang pembelajaran. Apakah komunitasnya di sekolah kita ataupun antar sekolah atau di kecamatan, dan mungkin ada teman kita sekalipun sudah jauh tetapi kita bisa terus berkomunikasi untuk upgrade setiap pembelajaran kita ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu sebagai guru tetap semangat ya. Bapak Ibu adalah guru hebat buat siswa-siswi kita. Anda adalah guru-guru yang hebat. Nah, kemudian Pak Firman di sini ada yang sampaikan bahwa ada absennya tidak bisa terbuka ya, harus memiliki izin. Halo Pak Firman, tolong di-unmute. Ya, siap Bu. Oke, jadi mohon bersabar Bapak Ibu, mungkin ada linknya setelah linknya akan dibagikan lagi ya setelah Pak Firman perbaiki. Nah, sambil menunggu, di sini juga ada orang tua murid ya yang hadir. Nah, tugas orang tua selama anak-anak belajar dalam proses ini yaitu pertama, meluangkan waktu mendampingi anak untuk belajar sepenuh hati dan sepenuh tubuh. Wah, ini menarik Bapak Ibu. Banyak dari kita berpikir bahwa, saya senang sekali untuk mendampingi anak belajar. Tetapi hanya sepenuh hati, tidak sepenuh tubuh. Bagaimana itu? Ya, contoh,
Anak-anak belajar, kita main handphone ya. Anak-anak lagi belajar, bukannya mendampingi apa yang sementara dia kerjakan, kitanya Facebookan. Ini Bapak Ibu, ini tugas kita, meluangkan waktu mendampingi anak untuk belajar sepenuh hati dan sepenuh tubuh ya. Yang kedua itu terus berkomunikasi aktif dengan anak. Nah ini Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu sebagai orang tua, teruslah bertanya setiap hari, ada tugas apa hari ini nak? Apa yang kamu kerjakan di sekolah? Apa yang kamu kerjakan selama belajar daring? Ya, silakan Bapak Ibu mohon untuk terus berkomunikasi aktif dengan anak. Sekalipun Bapak Ibu sangat sibuk, tetapi mohon untuk terus berkomunikasi karena sekarang tidak ada yang bisa membatasi komunikasi Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu di chatnya sudah ada link yang sudah dibagikan oleh Bapak Firman. Silakan Bapak Ibu untuk mengisinya di chat. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link daftar hadir di chat ya. Nah, yang ketiga, tugas orang tua yaitu terus berkomunikasi dengan guru tentang pembelajaran. Nah, Bapak Ibu haruslah mengetahui apa yang direncanakan oleh guru untuk anak ini, untuk putra-putri Bapak Ibu, ya. Kira-kira apa yang menjadi rencana pembelajaran guru untuk anak Bapak Ibu. Itu ada tugas Bapak Ibu untuk cari tahu. Dan sampaikanlah kepada guru apa yang menjadi juga rencana Bapak Ibu. Bapak Ibu maunya anaknya ini seperti apa gitu. Sampaikan juga, silakan komunikasi dengan guru ya. Kemudian silakan Bapak Ibu terus mengupgrade kemampuan. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu berpikir, rumah belajar, apa lagi itu? Saya nggak tahu, sudahlah pusing dengan itu. Nah, kehadiran Bapak Ibu saat ini adalah suatu penghormatan bagi kami karena Bapak Ibu mau mengupgrade kemampuan. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan menyerah untuk belajar ya. Kalau orang lain bisa, Bapak Ibu juga pasti bisa untuk menolong anak-anak Bapak Ibu. Lewat Bapak Ibu belajar juga bagaimana install rumah belajar di handphone Bapak Ibu ya. Bagaimana mendaftar, memiliki akun, bagaimana untuk login. Nah, itu cara-cara Bapak Ibu untuk terus mengupgrade kemampuan Bapak Ibu ya. Kemudian tugas juga Bapak Ibu adalah memiliki komunitas untuk sharing tentang pembelajaran. Bapak Ibu juga perlu untuk punya satu terima kasih. perlu untuk memiliki komunitas ya. Komunitas sharing tentang pembelajaran. Jadi Bapak Ibu mungkin sesama orang tua murid, bagaimana nih anak kita ini mau belajar portal rumah belajar, tapi saya ada kesulitan ini. Cobalah Bapak Ibu untuk berkomunikasi ya. Misalnya, aduh anak saya mau main edu game tapi belum tahu caranya. Mungkin Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan komunitas di sekolah Bapak Ibu ya. Sebagai sesama orang tua murid atau komunitas dengan guru, dengan kepala sekolah ataupun dengan komunitas di luar sekolah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, tetap semangat. Nah, Bapak Ibu adalah orang tua terbaik buat putra-putri tercinta. Tidak ada yang dapat menandingi Bapak Ibu ya. Tidak ada yang bisa menggantikan Bapak Ibu. Sehebat-hebatnya IT, tapi Bapak Ibu lebih hebat ya. Oke, tetap semangat Bapak Ibu. Nah, oke, kita lanjut Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Sambil saya minum dulu. Ada yang ingin bertanya Pak Ibu, silakan. Ini daftar absennya Pak, tumpuan tindih saya lihat sementara kita mengisi. Masuk juga orang lain mengisi, bagaimana ini? Oke, mungkin Pak Firman berarti editor ya, kayaknya harus ini. Ada kesalahan saya lihat dalam ini. Mohon maaf. Ya, terima kasih Bu Mirwati sudah mengingatkan.
Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu semuanya tergabung di grup WhatsApp? Adakah Bapak Ibu di antara Bapak Ibu yang tergabung saat ini yang belum Ada ya, grup WhatsApp-nya. Ada ya. Siapa yang mungkin ada yang belum tergabung, Bapak Ibu boleh sampaikan supaya nanti apabila ada kendala di di link Google Form yang tidak bisa diakses ini, ataupun mungkin mungkin bisa di-share di WA saja. Ya, kami akan share di WhatsApp ya untuk daftar hadir. Oh ya, ini ada Ibu Nadia belum di grup WA WhatsApp. Pak Firman, boleh tolong di-share saja link WhatsApp-nya di chat ini. Nanti kita bagikan di grup WhatsApp untuk link daftar hadir. Ya, begini Bu Melana. Ternyata di dalam drive dari akun Belajar ID ini saya lihat yang adanya hanya editor ya. Mungkin Bapak Firman klik dikirim saja, tidak usah berbagi, dikirim. Oh begitu ya? Ya, klik dikirimnya ya Pak ya. Nanti kalau Bapak sebelum dikirim, Bapak klik dulu setelahnya. Oh, terus setelahnya masuk di? Masuk di ini Pak. Ya. Masuk di jawaban. Nih, di jawaban Pak, ada yang ini batasi untuk pengguna, klik saja di situ. Di off kan Pak. Perlu di jawabannya, klik di batasi untuk pengguna, di off kan. Batasi untuk pengguna. Oh, ternyata ya. ada perubahan yang seperti ini ya, baru saya tahu ini. Iya Pak, bisa kemarin kan tidak seperti ini. Iya. Yang saya inginkan itu ininya pemilihan ini kan dia bisa edit semua beberapa teman ini. Nah, ini tadi kan Bapak yang berbagi. Setelah Bapak isi ini nanti ditaruh tinggal di share, dikirim. Tapi ini sudah sepertinya sudah ada yang ubah ya Pak ya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya silakan Bapak untuk perbaiki dulu biar nanti dibagikan di chat. Bisa ya Pak ya? Ini sementara dia prosesnya. Ya. Oh, ada yang ubah ya? Iya. Jadi Bapak Ibu untuk linknya bukan yang dibagikan ya, nanti ada link baru untuk daftar hadir. Biar nggak apa-apa itu, tapi nanti saya ubah kembali. Dan nanti kami juga akan menyebar di grup WA ya. Oke, Bapak Firman, tolong kalau bisa dibagikan link WhatsApp-nya, ya, link WhatsApp grupnya di chat, supaya nanti semua tergabung di WhatsApp grup itu dan kita bagikan linknya di situ, link Google Form-nya atau link daftar hadirnya ya Pak ya. Ya, siap. Nah, Bapak Ibu, untuk mungkin karena kita juga dibatasi oleh waktu dan mungkin ada yang tidak sempat bertanya di ruangan ini, boleh untuk hubungi secara pribadi atau japri ya. Jadi kalau tentang edu game, silakan untuk japri kepada Bapak Firmansyah. Boleh ya Pak ya? Ya, siap. Mantap, Oke, mantap. nanti ada nomornya ya. Nomornya bisa di chat Pak. Ada di grup WA, ada di grup WA nomornya Pak. Oh iya benar, ada di grup WA ya. Boleh japri lah di grup lewat grup WA itu ada nomornya, silakan japri. Kemudian kalau ada juga yang ingin bertanya perihal tentang tulis menulis, ini Pak Firmannya jagonya Bapak Ibu. Waduh. Ini. Jagonya apa ya? Jagonya dalam tulis menulis ini selalu jadi juara ini ketika menulis ini juga sempat ada jadi finalis ya Pak Firmansyah ya? Ya. Ini kan sekarang ada yang lomba finalis apresiasi ya, guru apresiasi ya.
Ini kemarin saya masuk sih ke dalam finalis. Tahun ini tidak ikut karena fokus di SRB ini. Oke, wah fokus Iya. di sahabat ini rumah belajar luar biasa ya. Oh Oke, iya, Bapak informasi Ibu. juga untuk Bapak dan Ibu mungkin ya. Barangkali kami ini sedang mengadakan sosialisasi sampai tanggal 11 ya. Barangkali mungkin Bapak Ibu di KKG-nya sementara daring bisa mungkin menghadirkan kita untuk sosialisasi di KKG-nya misalnya kami bisa ya. Artinya kita berbagi sosialisasi sedikit materi mengenai portal rumah belajar ya bersama dengan Ibu Melan juga bisa ya seperti itu. Oke, Ya, ya benar memang sekali. tujuan kita memang bukan ini ya, bukan mencari sensasi ya, tetapi memang kita ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu dan dijadikan juga sebagai laporan bahwa memang betul-betul kita ini menjadi relawan lah. Bukan dalam artian mengumpulkan banyak ini ya, banyak uang ya, tidak seperti itu. Oke, ya benar sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk daftar hadir nanti kami bagikan saja di grup WhatsApp grup ya Pak Firman ya. Ya kalau belum bisa terbuka tadi itu nanti kami kirimkan kembali ya. Nanti kami kirimkan ya. Ini saya lihat kayaknya bermasalah punya saya ini, tidak bisa Ya, teratur editnya. Tidak bisa sama ya. sekali. Nanti diperbaiki lagi ya Pak. Tapi untuk link WhatsApp bisa Pak? Sudah dibagikan link WhatsApp grupnya? Oh, link WhatsApp-nya ya? Belum ada Ya, yang belum. link WhatsApp grupnya supaya teman-teman yang belum tergabung di WhatsApp grup bisa bergabung ya. Dan Bapak Ibu mohon untuk segera mengaktifkan ya kameranya. Kita akan foto bersama. Setelah foto bersama nanti kita akan doa tutup dan kita akhiri ya. Sesuai komitmen kita pukul 16.00 kita selesai. Mohon Bapak Ibu untuk segera mengaktifkan kameranya. Wah, ini luar biasa ya Bapak Ibu. Ini ada hadir juga orang tua murid yang hebat, luar biasa. Guru-guru juga yang hebat ya. Yang menginspirasi ya. Untuk bisa mengaktifkan kameranya. Ibu Ratna. Nah ini Bapak Ibu di chatnya sudah ada ya untuk link WhatsApp grup. Yang belum tergabung di WhatsApp grup bisa silakan untuk klik dan bisa bergabung. Kita siap untuk foto bersama ya Bapak Ibu ya. Mohon supaya bisa tangannya dibuat bentuk rumah, bisa kah Bapak Ibu? Dibuat bentuk rumah tangannya? Ya, bisa seperti ini Bu ya. Ya. Salam Bisa ya rumah bentuk belajar. rumah ya. Ya. Ini sebenarnya Bapak dan Ibu ada semacam yelnya ya. Jadi kalau dikatakan misalnya rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan Siapa siapa saja. Nah, Oke. bisa. Coba kita bisa izin Bu Melan ya, coba Ya. kita sama-sama ya, coba. Nah, bisa mungkin Bapak dan Ibu mengaktifkan kameranya ya. Ya, jadi kalau saya mengatakan rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Iya. Oke, kita mulai. Siap. Rumah belajar, belajar Rumah di mana Belajar saja. di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Yeay. Oke. Terima kasih. Oke, kita foto ya Bapak Ibu ya. Silakan. Ya. Mana rumah belajarnya? Oke. Oke, siap ya. Oke. Saya akan ambil foto, berarti saya tangannya begini saja. Oke. Saya yang foto, Bu. Saya Oh, ya Bapak yang foto. Oke, ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan doa dulu sebelum tutup ya Bapak Ibu, karena kita sudah dibuka dengan doa, kita juga akan ditutup dengan doa ya. Yang lagi di jalan, hati-hati Bapak Ibu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin, amin. Doa selesai. Ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesediaannya mengikuti kegiatan ini ya, guru-guru hebat. Di sini ada juga banyak guru penggerak yang hadir Bapak. Oh, iya. Ini adalah pengajar praktik dan
fasilitator. Hebat ya. Terima kasih Bapak Ibu, guru-guru hebat, Mama Papa, Mama Opa, kasih, dan Bapak Ibu Ibu. yang hadir. Terima kasih. Terima kasih Bu Silakan. Melan dan Pak Firmansyah. Terima Ya, kasih. Jangan lupa ya nanti diisi link daftar hadirnya di grup WA Group. Siap, Bu. Terima Iya, kasih. iya, iya. Terima kasih Bu Melan, Pak Firman, Ya, terima Tuhan kasih memberkati. semua. Salam Izin live nih. sehat. Iya, silakan. bye. Bye. Terima kasih. Iya. Silakan Bapak Ibu yang masih ada kegiatan, silakan bisa untuk meninggalkan ruangan.